Nah, karena kan kalau istilah lahir baru, lahir kembali itu kan sudah umum ya di kalangan Kristen ya. Tapi apa ya, kalau saya sendiri mengalami itu ya, kalau saya dulu juga ya mengalami lah yang katanya lahir baru gitu ya. Kalau saya pribadi kan mahasiswa itu ya, yang dikatakan lahir baru. Tetapi yang kalau saya rasakan itu apa ya, secara pribadi ya, perubahan-perubahan yang natural yang saya alami itu saya rasakan baru-baru ini setelah yang namanya apa, berkaitan dengan pelepasan yang dari Mas Ete pernah sampaikan ke saya pribadi. Tapi sebelum itu kelahiran baru itu kesannya saya itu kesannya tidak natural. Artinya apa? Kalau ini pengalaman saya pribadi, jadi saya dalam arti perubahan karakter itu ya tidak signifikan lah. Tapi ada perubahan kenapa ya, karena dari kitab, dari PA ya, dalam hal kita itu kan memang diharapkan saya harus berubah, saya harus baik, saya harus berkasih. Jadi kalau saya pada saat ini apa ya, merefleksi diri saya itu melihat bahwa pada saat saya masih sedikit baik baru, ternyata itu tidak natural, tidak alami. Itu lebih ke pemahaman itu ya kalau saya coba melakukan. Baru setelah ada pengalaman berkaitan pelepasan itu baru perubahan itu lebih ke alami, lebih ke natural. Apa nama begitu ya? Atau saya yang aneh ini? Mungkin Mas itu bisa memberikan kecerahan ini, Mas. Ya, ini pertanyaan yang menarik memang. Jadi kalau di El Sadik ini kan saya mencoba merumuskan gitu ya, merumuskan tentang konsep lahir baru ini dari pengalaman-pengalaman saya, dari pengalaman banyak orang, juga kita uji dengan teori Alkitab tentunya. Oke, jadi ada kelahiran baru yang original, ada yang palsu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya punya pengalaman dengan beberapa orang teman saya. Mereka bukan ahli ya, mereka aktivis pelayanan. Ada yang majelis, jadi bayangkan loh, majelis gereja, ketua majelis gereja pindah agama. Itu harusnya sungguh-sungguh lahir baru ini. Nah, makanya waktu itu saya heran, maksudnya loh, dia ketua pengurus, ketua majelis gereja, kok bisa pindah iman? Loh, berarti selama ini dia khotbah, selama ini dia mengajar, selama ini dia melayani, itu udah usia senior ya, artinya puluhan tahun. Dia bukan orang yang baru kenal Tuhan, baru beriman tuh enggak, dia udah puluhan tahun melayani itu, khotbah itu ya. Tapi ya bisa pindah iman. Kemudian ada lagi pemimpin pemuritan, teman saya juga kebetulan, dan saya kenal langsung gitu ya, kami sama-sama melayani gitu. Kemudian ketika waktu itu di-upload ya, kami kan berteman di Facebook gitu ya, kami kemudian di berandanya muncul foto baru gitu. Saya kan jadi curiga, kok dia penampilannya baru gitu, jangan-jangan ada apa gitu ya, penampilan Kristennya udah hilang gitu. Nah terus saya lihat teman-temannya juga beda-beda, jadi apa, bukan lagi yang lama gitu. Terus saya pantau lah gitu. Kemudian saya tanya, nggak ke dia langsung sih, ke lingkungannya, lingkungan pertemanan yang lain lah gitu. Dapat info bahwa memang dia sudah berpindah gitu ya, berpindah keyakinan. Padahal saya jadi saksi gitu ya, dia ya mengajar Alkitab, ngajak orang persekutuan. Ya diajak persekutuan masih setia. Dia malah enggak. Ya seperti itu. Ada lagi misalnya beberapa teman pemuda di persekutuan pemuda, 2 atau 3 atau 4 gitu. Ada banyak. Jadi saya agak-agak mikir juga gitu tentang konsep lahir baru ini, karena faktanya banyak orang yang sudah baptis, sudah melayani, tapi bisa pindah. Jadi makanya saya meyakini ada yang palsu. Nah, jadi ada yang original, ada yang palsu. Nah, makanya tadi pertanyaan dari moderator cukup menarik gitu. Jadi ada yang terkesan dipaksa gitu. Jadi, oh saya harus baik
kalau orang sudah Kristen harus baik. Nah, saya sendiri tidak menyukai istilah-istilah itu. Jadi kalau dalam pemuritan itu bukan ditekankan harus ini harus itu, tetapi dari kita, misal kita sebagai guru atau pemimpin ya, kita menguji apakah dia melakukan A, melakukan B, gitu. Itu paling awal ya, paling awal. Jadi ini kadang masih bisa keliru. Misalnya kita melihat dia apakah bersedia. Tuh, ada 2 akun. Oke, ya lanjut. Jadi saya melihat kriteria-kriteria tentang lahir baru ini, satu dari actionnya, apakah dia bersedia ikut persekutuan misalnya, itu bisa jadi opsi ya. Yang kedua, apakah dia memiliki pemahaman yang benar. Jadi kalau kita menilai orang apakah sudah lahir baru, actionnya apa, tindakannya apa, kemudian pengetahuannya apa. Ini pun sebenarnya cara manusiawi, artinya ini masih bisa gagal gitu ya. Kriteria ini bisa gagal. Jadi kita lihat orang sangat aktif pelayanan, karena aktivis kan, udah. Kalau kita bilang dia tidak beriman ya sulit dong dia aktivis. Nah, yang kedua pengetahuannya. Pengetahuan tentang Tuhan, tentang iman, tentang keselamatan. Saya dulu pernah ada salah satu pemuda gitu ya. Itu kan kalau nggak salah Paskah gitu. Paskah, kemudian dia punya konsep bahwa kalau ikut Paskah, ikut persekutuan itu berarti dia kayak model pahala lah. Jadi kayak upah masuk surga gitu. Jadi kalau ngikuti Paskah berarti dia dapat surga. Ini dia ngomong sendiri gitu ya. Jadi nggak hanya saya yang merasa mengeringitkan dahi. Loh, kok bocah Kristen punya pemahaman seperti itu. Jadi dia punya konsep keselamatan yang bukan anugerah. Jadi bahwa dia melakukan A maka dapat surga, gitu loh. Ini orang percaya ada yang begitu. Makanya kalau orang ini baptis, kalau anak ini baptis, kalau nggak salah waktu itu ini dia sudah SMA ya. Jadi kalau anak ini baptis dengan konsep seperti itu, ya kita bisa bayangkan apakah dia lahir baru gitu ya. Jadi secara hitung-hitungan manusia dari saya sendiri, misalnya saya membuat metode filter gitu, wah ini konsepnya salah gitu ya. Jadi konsep salah walaupun aktivis pelayanan maksudnya, ya dia belum dikatakan lahir kembali. Itu makanya memang ini akan jadi pergumulan yang banyak. Saya tidak bisa merumuskan secara singkat karena seringkali ada yang namanya perlu karunia. Jadi dalam pemahaman atau menilai orang-orang seperti ini, saya biasa menggunakan karunia membedakan roh, karunia berusaha peka ya dengan orang ya, dengan roh orang maksudnya bukan. Jadi walaupun tindakan-tindakannya aktivis Kristen pelayanan, tapi seringkali ada feeling gitu, ada perasaan. Kayaknya dia dobos ya. Dobos itu istilah untuk bermuka dua. Mukanya Kristen, tapi muka dibalik ini loh. Ininya nggak tahu. Nah, jadi mencurigakan. Jadi kayak ada feeling, ada perasaan. Kayaknya ini bukan deh gitu loh. Ininya begitu. Makanya ini yang jadi ya pergumulan saya juga, karena saya juga mendidik orang gitu ya. Jadi orang yang saya didik harus teruji lahir kembalinya, benar-benar dilahirkan roh. Nah itu yang, ya itu pergumulan. Tetapi ringkasnya kalau saya filternya itu.